Om Swastiastu, salam nama budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan nama saya Komang Yuniati dengan NIM 23 1103 1171 dari nomor 42 Agama Hindu. Nah, di sini eh, kalian pasti tahu mengenai karma pala, yaitu karma pala itu hukum sebab akibat. Nah, di sini saya akan menjelaskan 12 hukum karma pala. Yang pertama ada hukum tabur tuai. Di hukum ini, apapun yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Segala sesuatu yang kamu lakukan kepada orang-orang, pada akhirnya akan dilakukan kepadamu ketika kamu memilih untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Contohnya, ketika kamu bersikap baik terhadap orang lain, maka apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Nah, orang itu mungkin akan membantu kita saat kita sedang kesusahan. Nah, mereka juga bersikap baik kepadamu dan juga berperilaku lebih positif terhadap dirimu. Yang kedua, ada hukum penciptaan. Di hukum ini, tidak ada yang bisa mengubah hidupmu kecuali dirimu sendiri. Hukum penciptaan mengajarkan kita bahwa kita adalah satu-satunya orang yang memegang kendali atas hidup kita sendiri. Nah, kebanyakan individu di luar sana sering menyalahkan sesamanya atas hal-hal buruk yang menimpa mereka daripada bertanggung jawab dan berjuang untuk mengubah nasib mereka. Perlu diingat bahwa kamu tidak boleh hanya duduk diam dan menunggu sesuatu yang baik terjadi kepadamu. Jika ada peluang yang baik yang datang ke hadapanmu, jangan takut melangkah keluar dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Nah, di sini contohnya itu kita sendiri yang memegang kendali atas diri kita sendiri, tidak orang lain. Maka kita sendiri yang memutuskan apapun, karena kita juga diciptakan oleh atas kuasanya ya Sang Yang Widi Wasa menurut ajaran Hindu. Nah, yang ketiga ada hukum kerendahan hati. Di hukum ini, apa yang kamu tolak atau jauhi akan semakin mendekat kepadamu di dalam hidup, agar kamu dapat mengatasi dan mencari solusi atas setiap permasalahan. Nah, contohnya itu ketika kamu, contohnya di saat kamu memiliki masalah setelah patah hati, maka kamu pasti akan terpuruk dan sedih. Nah, perlu diingat bahwa di saat kamu belajar untuk mengikhlaskan atau mensyukuri permasalahan tersebut, kamu memang sedang memiliki sebuah masalah, kamu akan menyadari kalau kamu ternyata juga memiliki kekuatan untuk memperbaiki keadaan. Jadi mulai sekarang belajarlah untuk menerima kenyataan dan sadari situasi apa yang sedang kamu hadapi. Dengan melakukan itu, kamu akan mendapatkan kekuatan baru. Nah, yang keempat, ada hukum pertumbuhan. Di hukum ini, kemanapun kamu pergi, disitulah kamu berada. Jika kamu ingin tumbuh dan mewujudkan impianmu, maka kamu harus menyadari bahwa pikiranmu adalah faktor utama yang mengendalikan realitasmu. Apa yang kamu pikirkan akan mempengaruhi caramu dalam bertindak, tindakanmu juga. Nah, untuk membentuk duniamu sendiri, untuk bisa tumbuh berkembang dan mengubah realitasmu, kamu harus mengubah pikiranmu terlebih dahulu. Perlu diingat bahwa pikiran yang negatif akan menciptakan lingkungan yang negatif juga. Nah, dengan berpikir jernih, pada akhirnya kamu akan tumbuh dan mampu meraih semua yang kamu impikan. Yang kelima, ada hukum tanggung jawab. Di hukum ini, hidup kita adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Tidak ada yang lain. Hukum yang satu ini sama halnya seperti hukum penciptaan. Tetapi, berfokus pada fakta bahwa realitas kita adalah cerminan dari keadaan pikiran kita sendiri. Ketika hidupmu dilanda kekacauan, dan kesulitan kamu di saat kamu kesulitan, kamu harus mulai mengambil tanggung jawab atas situasi yang kamu hadapi. Kamu bisa mulai mengambil langkah-langkah, contoh mengambil tanggung jawab eee, sebagai anak terhadap orang tuanya. Contoh berbakti, atau menghormati orang tua, nah, dan lain-lainnya. Yang keenam ada hukum koneksi. Nah, di hukum ini, semua yang kamu lakukan saling terhubung satu sama lain. Hukum yang satu ini menjelaskan bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan semuanya saling terhubung satu sama lain. Perlu diketahui kalau masa lalu dan masa kinimu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masa. Setiap hal yang pernah kamu lakukan, baik di masa lalu maupun di masa kini, sangatlah penting untuk membentuk masa depanmu. Contoh, sekarang ini kamu sedang memikirkan ingin masuk SMK atau SMA, di masa depanmu akhirnya kamu memilih SMA. Masa depanmu itu sebenarnya adalah kumpulan dari keputusan atau tindakan yang pernah kamu ambil sebelumnya. Semua itu terkoneksi dari keputusan masa lalumu hingga masa kini, dan akan menjadi masa depanmu. Lalu yang ketujuh ada hukum fokus.
Nah, hukum ini kamu tidak bisa memikirkan dua hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Nah, dalam perjuanganmu untuk meningkatkan kualitas dirimu, sangat penting bagimu untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang memang benar-benar krusial. Hukum fokus membantumu untuk memusatkan perhatianmu terhadap segala sesuatu yang akan membawamu ke pencapaian tujuanmu dengan berfokus pada pikiran dan emosi yang positif. Nah, contohnya nih, ketika kamu fokus untuk mengejar impianmu yang belum sempat dicapai ketika di masa lalu. Sebab ketidakfokusan dalam hidup. Nah, kamu tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu. Dengan hukum fokus ini, kamu akan terfokuskan pada suatu tujuan atau suatu keinginan yang memang benar-benar ingin kamu capai. Nah, yang ke-8 ada hukum memberi dan bersikap ramah. Di hukum ini, jika kita ingin memiliki kehidupan yang berarti dan bermakna, maka kamu harus selalu menunjukkan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Kamu harus belajar untuk menjadi seorang yang terbuka dan selalu bersedia untuk membantu orang lain, bahkan ketika kamu tidak mengenal mereka. Sekalipun di saat hal tersebut telah menjadi kebiasaan hidupmu. Nah, itu merupakan bukti kalau kamu telah berhasil tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Individu-individu yang benar-benar dewasa menjalani hidup mereka tanpa pamrih, dan mereka selalu siap untuk memberi serta menolong orang lain. Maka kelak, karma yang akan kamu dapati akan menjadi karma yang bagus di kemudian harinya. Nah, yang kesembilan ada hukum di sini dan sekarang. Hukum ini, kalau kamu terus melihat ke belakang atau ke depan, kamu tidak akan bisa menikmati momen hidupmu di masa kini. Hukum yang satu ini memang lumayan rumit, karena tampaknya karena menyiratkan bahwa masa lalu dan masa depan tidaklah penting. Yang dimana mungkin bertentangan dengan hukum keenam. Tetapi sebenarnya konsep dari hukum kesembilan ini bukanlah seperti itu. Nah, hukum karma ini adalah kita sebagai manusia seringkali memiliki kecenderungan untuk terjebak dalam pemikiran serta kesuksesan atau kegagalan kita di masa lalu. Tidak hanya itu, terkadang kita juga sering tenggelam dalam khayalan mengenai masa depan kita yang indah dan cerah. Nah, perlu diketahui bahwa memikirkan hal-hal seperti itu menghalangi kita untuk menikmati hidup kita di masa kini. Kita cenderung eee, lupa akan momen-momen yang terjadi sekarang ini, eee, jauh lebih berharga daripada masa lalu dan masa depan. Ingatlah kalau hal-hal yang kamu lakukan di masa kini lebih penting daripada kenangan yang masa lalu dan impian masa depanmu. Selain itu, kamu harus belajar untuk memanfaatkan masa lalumu, untuk keberlangsungan masa depanmu. Selagi kamu menjalani hidup, petiklah pelajaran yang kamu ambil dari masa lalu, dan gunakan dan manfaatkan untuk masa depan yang lebih berkualitas, serta untuk eee, menunjukkan, bakatmu atau apa yang kamu punya. Lalu yang ke-10 ada hukum perubahan. Nah, di hukum ini tidak ada yang akan berubah kecuali kamu yang mengubahnya untuk memperbaiki keputusan yang salah dan menilai kebiasaan buruk yang kamu miliki. Kamu harus mengambil tindakan nyata agar perubahan benar-benar terjadi di dalam dirimu. Setiap perubahan itu akan membawa satu sifat atau kebiasaan yang dimiliki manusia. Contoh di sini, belajar dari masa lalu. Seorang anak yang memiliki sifat egois. Nah, di sana pasti akan ada ketidaknyamanan dalam diri orang lain terhadap diri anak tersebut. Jika kamu tidak melakukan perubahan, maka itu akan masuk dan cermin ke dalam sikapmu. Nah, oleh karena itu diperlukannya perubahan jika kamu melihat dari sudut pandang orang lain maupun sudut pandang dirimu, kamu harus melakukan perubahan yang lebih baik agar menjadi pribadi yang sopan dan juga eee, membuat nyaman lingkungan sekitar. Lalu yang ke-11 ada hukum kesabaran dan imbalan. Nah, imbalan yang setimpal akan didapatkan bagi mereka yang mau bersabar. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, jika kamu terus-menerus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, suatu saat nanti kamu pasti akan memetik hasilnya. Kamu harus tetap konsisten dan membuat keputusan yang mengarah pada pencapaian tujuanmu. Fokuslah pada prosesnya, lakukan yang terbaik setiap hari, dan jangan membandingkan dirimu dengan orang lain yang tampaknya lebih berhasil darimu. Cepat atau lambat, usahamu pasti akan membuahkan hasil. Yang perlu kamu lakukan hanyalah bersabar dan menunggu hingga saat itu tiba. Lalu yang terakhir ada
Yang ke-12 ada hukum signifikansi dan inspirasi. Sebaik-baiknya manusia, mereka adalah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Hukum yang terakhir ini sangat mirip konsepnya dengan hukum karma yang pertama, yaitu hukum tabur tuai. Yang membedakan keduanya adalah hukum tabur tuai memiliki sebab akibat yang berdampak hanya pada seorang individu saja. Nah, sedangkan untuk hukum signifikansi dan inspirasi memiliki sebab akibat yang berdampak pada banyak orang. Memang kamu akan menuai apa yang kamu tabur, tetapi kamu juga harus menyadari bahwa keputusan dan tindakan yang kamu ambil secara personal itu yang akhirnya akan berkontribusi atau meluas ke masyarakat atau lingkungan sekitar. Nah, jadi pastikan agar seluruh tindakanmu memberikan nilai dan inspirasi bagi orang lain. Berusaha untuk melakukan kebaikan dan menjadi contoh yang teladan bagi sesamanya. Tidak peduli apakah kamu percaya dengan karma atau tidak, itu tadi eh, kamu percaya karma atau tidak. Contohnya yaitu seperti public figure yang menginspirasi kita semua. Nah, itu tadi ke-12 hukum karma. Saya harap semoga eh, ke-12 hukum karma ini akan menjadi landasan utamamu dalam menjalani hidup dan bisa mendapatkan kebahagiaan serta kesejahteraan dan mencapai tujuan masing-masing. Eh, itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya berharap semoga video ini akan memberikan motivasi atau pedoman bagi kalian semua. Saya tutup di sini dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Terima kasih.